Oke, jadi kemudian Kundalini sendiri itu barangnya apa? Ya, dari saya melakukan mendorong Kundalini beberapa ratus murid yang sudah dicek juga, kenyataannya seperti begini. Kalau orang tulang punggungnya mengalami skoliosis, itu susah sekali naik ke atas. Kalau orang kolesterolnya tinggi, itu juga susah naik ke atas. Nah, pelan sekali gitu. Kalau orang dia ada penyempitan ya sumsum tulang belakang, itu juga susah, bahkan kadang nggak bisa naik ke atas. Nah, jadi di sini kita bisa lihat kalau Kundalini itu benar-benar hanya energi, tidak mungkin hal seperti itu bisa mengganggu kan. Jadi yang bisa terganggu oleh bentuk tulang skoliosis yang bengkok atau dengan kolesterol tinggi ya hanya jika Kundalini ini barang fisik. Oke. Nah, sekarang barang fisik apa yang bisa dari bawah naik ke atas masuk ke batang otak? Oke. Nah, itu di tengah sumsum itu kan ada lubang kecil ya, sumsum tulang belakang itu ada lubang kecil. Kalau belum pernah lihat, bisa silakan lihat sumsum sapi itu sama ya, yang dijual di supermarket untuk bikin sop itu. Nah, itu ada lubang kecil tengahnya. Jadi yang bisa lewat tengah itu hanya kira-kira satu sel gitu ya, yang bisa lancar lewatnya. Jadi Kundalini ini bentuknya adalah sel fisik. Oke. Kemudian kapan Kundalini ini munculnya? Nah, saya dulu berkali-kali ya, kalau orang baru berhubungan gitu ya, jadi wanita baru berhubungan dengan pasangannya gitu, dalam waktu 72 jam pertama itu saya bisa lihat, oh nih hamil gitu, dan itu kemudian sampai 2 minggu kemudian dicek memang benar positif, itu nggak pernah meleset. Nah, jadi kesimpulannya Kundalini ini terbentuk dari saat pertama sekali terjadinya pembuahan. Nah, setelah sperma masuk ke sel telur, pembuahan, kemudian kan membelah jadi banyak sel. Saat itu aja udah ada Kundalini. Nah, tapi kemudian setelah berjalan beberapa hari ya, mulai membentuk bagian-bagian dari janin, ini tersamarkan karena energinya banyak terambil dengan proses pembelahan sel. Oke. Nah, jadi itu. Nah, selama ini juga setelah dicoba ya, bahwa kita mengontrol Kundalini itu dengan niat ya, niat. Nah, kemudian dia ada sejak pertama kali pembelahan ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa energi yang dikendalikan ya oleh Kundalini itu adalah bioenergi sistem reproduksi. Ingat, bioenergi adalah segala jenis energi yang dihasilkan dan digunakan langsung oleh makhluk hidup. Nah, jadi karena terbentuknya pada di awal sekali, kita bisa simpulkan bahwa itu adalah bioenergi sistem reproduksi. Dan kemudian juga efek-efeknya ketika digunakan juga itu memperkuat kesimpulan bahwa itu berhubungan dengan reproduksi. Karena ketika kita menggunakan Kundalini, itu kita ada kecenderungan meningkatnya libido dan segala sesuatu yang berhubungan dengan reproduksi. Nah, itu dari segi bahasa ilmiahnya. Dan bahasa sehari-hari itu dikendalikan dengan energi niat, dan dia memang menghasilkan energi niat itu sendiri ya. Jadi energi Kundalini itu sebenarnya adalah kekuatan niat ya. Semakin kita latih dia, semakin dia meningkat, maka niat kita semakin kuat. Kita melakukan apa, ingin apa, itu kita akan gigih tuh, tidak mudah menyerah ya. Jadi itulah secara Kundalininya itu sendiri apa. Nah, dia bisa naik terus masuk sampai ke batang otak, kemudian di situ dia baru aman lah istilahnya posisinya, yang tidak mengakibatkan masalah lain. Nah, kalau dia di jalan sepanjang naik itu dia banyak lama tertahan, nah ini karena
dia akan menimbulkan produksi energi berlebihan di lokasi yang tidak ya di tengah jalan gitu ya. Itu kurang lebih hampir sama seperti orang ya katakanlah seorang komandan pasukan buka kemah di tengah jalan. Itu kan pasti akan menimbulkan kemacetan ya. Nah, jadi itulah yang biasanya disebut sebagai Kundalini Syndrome. Nah, berikutnya ya di video berikutnya saya akan menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan Kundalini Syndrome. Oke, jadi jangan lupa kalau Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Kalau Anda ada komentar mau nanya, silahkan tanya. Oke.